malam Miss Rima. Malam ini saya akan menjelaskan terkait dengan awal pemerintahan Republik Indonesia. Dimulai dari perkembangan dari peristiwa Jepang itu sendiri, bagaimana Jepang bisa terkalahkan dari analisis kronologi yang sudah saya dapatkan, yakni proses kekalahan Jepang pada Perang Dunia Kedua itu dimulai dengan terlihatnya dari Perang Pasifik pada tahun 1944. Dengan pendesakan yang ada membuat Jenderal Kinaki Kaishuko sebagai pemimpin dari pasukan Jepang yang memberikan janji kemerdekaan kepada rakyat Indonesia pada bulan September 1944. Rakyat Indonesia itu diperbolehkan untuk mengibarkan bendera merah putih di samping bendera Jepang, dan selain itu rakyat Indonesia juga diperbolehkan untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya setelah lagu kebangsaan Jepang. Tindakan tersebut yang dilakukan oleh Jepang agar rakyat Indonesia itu sendiri bersedia untuk membantu mempertahankan posisi militer Jepang atas serangan sekutu. Kehancuran yang disebabkan oleh bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki itu yang akan menjadi awal mula di mana Jepang memulai penyerahan diri dan penyerahan dari pasukan itu sendiri, juga dari ancaman Uni Soviet yang membuat Jepang sadar bahwa kekalahan sudah tidak dapat ditelakkan lagi. Dan pada akhirnya pada 14 Agustus 1945, Kaisar Jepang yaitu Hirohito yang memutuskan untuk penyerahan tanpa syarat kepada sekutu itu sendiri. Lalu 3 hari kemudian pada 9 Agustus 1945, sekutu kembali berencana untuk menjatuhkan bom, kali ini di kota Kokura. Namun dari operasi ini menghadapi sejumlah kendala sehingga target bergeser ke kota Nagasaki. Lalu bom itu dijatuhkan untuk yang kedua kalinya di Nagasaki yang disebut sebagai Fat Man karena besarnya dari bom tersebut, dan Nagasaki pun luluh lantak atau sudah terhancurkan begitu saja. Dan melihat dua kota yang menjadi pusat aktivitas industri militer hancur, Jepang akhirnya menyerah kepada sekutu. Mendengar kekalahan Jepang, dengan berita kekalahan ini tidak dapat tersiar ke berbagai negara. Namun pada sekitar Nusantara, berita soal ini diketahui oleh salah satu tokoh pada masa itu, yaitu Sultan Syahrir. Pada masa kependudukan Jepang, Syahrir melakukan gerakan bawah tanah untuk mempersiapkan kemerdekaan tanpa bekerja sama dengan Jepang. Pada 10 Agustus 1945, Sultan Syahrir mendengar berita ataupun kabar tersebut dari siaran radio, dimulai dari awalnya luar negeri yang pada waktu itu dilarang. Akhirnya Syahrir pun sedang menghubungi Chahril Anwar dan segera meneruskan berita tersebut untuk menyebarkan kepada seluruh Nusantara bahwa Jepang sudah mengundurkan diri dari peperangan. Dan kepada para pemuda Indonesia yang pro kemerdekaan juga menindaklanjuti berita tersebut. Para pejuang yang didominasi golongan muda segera mungkin mendesak Soekarno agar segera memproklamasikan kemerdekaan pada 15 Agustus 1945. Namun hal tersebut membuat Soekarno-Hatta menolak rencana tersebut dengan tetap bersikukuh pada 24 September 1945 yang ditetapkan oleh PPKI dibentuk oleh Jepang, kelompok pemuda, dan karena hal itu sekian dari kepenuhan kelompok pemuda merasa kecewa dengan Soekarno dikarenakan pengunduran untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, dan dikarenakan itu PPKI juga didasari oleh pembentukan oleh Jepang. Dan kekalahan Jepang juga seharusnya bisa dimanfaatkan oleh Indonesia pada saat itu untuk dapat bisa mengembangkan dan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia agar Indonesia juga dapat terbebaskan dari para penjajah. Dan dengan itu Soekarno pun bisa memajukan bangsa ini dan membuat para kaum pemuda bisa lebih besar lagi dan
tidak dapat tercerai-berai dikarenakan penjajah dan lainnya. Sekian untuk di bagian awal pemerintahan Republik Indonesia. Untuk analisis kronologinya, terima kasih.